Selamat malam saudara, Berita Papua Barat sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 19 Januari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat sepekan selengkapnya. Krumruren berharap kepada masyarakat menunggu jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah disahkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 27 November 2024 lalu oleh KPU Papua Barat, dalam rapat pleno terbuka tanggal 9 Januari 2025, dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2025, rapat paripurna pertama DPR Papua Barat pada tahun 2025 dengan 3 agenda sekaligus, yaitu agenda pertama pembukaan masa persidangan 1, 2, dan 3, tahun sidang 2025, agenda kedua pengumuman usulan Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, dan agenda ketiga pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obed Ayok Krumruren, saat ditemui mengatakan setelah semua proses pilkada hingga hasilnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, saat ini di daerah tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat kapan proses pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan. Untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat di Papua Barat tetap tenang dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk menentukan waktu pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 lalu. Artinya begini ya kita bagaimanapun kita ada di dalam satu bagian yang tidak terpisahkan daripada penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi segala komando kita di daerah itu tentu tidak bisa keluar daripada keputusan pusat, meskipun kita tidak ada masalah tetapi sebagai bagian yang baik, memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik untuk Indonesia, bahwa kita tetap menyesuaikan dengan keputusan MK, Jadi di sini dikatakan bahwa MK sampai dengan bulan Maret itu seragam. Nah, kita tidak bisa lalu serta-merta karena kita sudah tidak ada masalah, jadi kita harus mendahului. Jadi kita tetap ikuti segala mekanisme yang telah diatur oleh pusat. Kita tunjukkan etika itu. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Judson Ferdinand Waprak, saat ditemui mengatakan semua proses pilkada serentak sudah berjalan aman dan lancar. Saat ini dirinya berharap agar proses pelantikan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Majelis Rakyat Papua, setelah kami mengikuti proses politik yang ada di Papua Barat, lalu kemudian berakhir dengan baik sampai pada saat ini, lalu kemudian KPU selaku penyelenggara telah menyerahkan hasil keputusan paslon gubernur Papua Barat dan wakil gubernur sebagai Majelis Rakyat Papua Barat atas nama masyarakat di Papua Barat, kami berharap agar proses selanjutnya terkait dengan pelantikan itu bisa dilakukan segera, sehingga bisa dapat pejabat gubernur definitif bisa dapat melakukan pekerjaan dan visi dan misinya secara baik untuk membangun Papua Barat kita secara bersama-sama dengan masyarakat. Itu harapan kami dari Majelis Rakyat Papua. Obed Ayok dan Judson Waprak berharap kepada masyarakat di 7 kabupaten se-Papua Barat dapat menunggu dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat, sambil menunggu hasil proses pelantikan yang akan dilaksanakan di awal tahun 2025 mendatang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, para siswa di SMP Negeri 3 Kowawi, Manokwari, Papua Barat merasa senang karena mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah. Setelah disahkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 27 November 2024 lalu, program makanan gratis bagi sekolah menengah pertama yang diprogramkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi dimulai sejak bulan Januari ini. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manokwari, Suryadi, kepada media ini mengatakan, total siswa di SMP Negeri 3 Manokwari yang mendapat makanan gratis sebanyak 438 orang. Dengan makanan bergizi gratis, diharapkan menambah semangat siswa rajin bersekolah. Selain itu dapat mengurangi uang jajan mereka untuk berbelanja di luar. Karena standar yang diberikan pemerintah, program makanan gratis sesuai dengan gizi yang dibutuhkan anak-anak. Baik, kita pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan makanan gratis untuk SMP Negeri 3 Manokwari. Ya, pertama, ya kita mengapresiasi kepada pemerintah karena kita SMP 3 ini SMP negeri untuk sementara baru satu-satunya sebagai contoh makan gratis. Adanya makan gratis ini menambah anak-anak lebih rajin untuk datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa terpenuhi gizinya dan secara tidak langsung tentunya mengurangi daripada uang jajan anak-anak. Salah satu siswa SMP Negeri 3 Manokwari, Amoralia Kristabel Kumendong, mengaku senang mendapat makanan gratis dari pemerintah. Apalagi makanan yang diberikan sangat bergizi dan juga enak. Ia berharap program makanan gratis ini terus berlanjut. Di sini saya merasakan makanannya cukup enak dan bergizi. Menurut saya tidak ada kekurangan. Rasanya ada bantuan makan gratis ini, rasanya bagaimana perasaannya? Rasanya cukup senang sih, karena kan belum tentu juga ada yang teman-teman kita yang membawa uang jajan untuk membeli makanan di sekolah, dan mungkin sekolah ini cukup terbantu dengan makanan gratis. Ya, harapan ke depan seperti apa tentang makanan gratis ini? Harapan ke depannya mungkin lebih ditambah lagi, lebih bergizi lagi, dilanjutkan sampai terus tambah mungkin menambahkan menu yang lain, menu yang lebih bergizi lagi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat kecelakaan dan saat ini masih memiliki sepeda motor di Polresta Manokwari agar segera diambil. Demikian hal itu disampaikan Kapolresta Manokwari melalui Kasat Lantas Ibtu Nur Fatajong mengatakan terkait barang bukti sepeda motor yang masih berada di Satlantas Polresta Manokwari, saat ini pihaknya masih sementara terus didata. Mulai dari barang bukti sepeda motor yang terlibat kecelakaan maupun kendaraan yang lama masih tersimpan dan menumpuk. Dirinya menghimbau masyarakat yang terlibat kecelakaan, jika telah selesai melakukan mediasi kedua belah pihak, sepeda motornya agar segera diambil, sehingga tidak terjadi penumpukan sepeda motor di penampungan milik Satlantas Polresta Manokwari. Ia menegaskan, pengambilan motor terkait laka lantas yang sudah diselesaikan antara dua belah pihak tidak dipungut biaya. Mengapa data barang bukti motor yang terlibat kecelakaan itu masih kita data, sementara karena masih banyak yang lama-lama ini yang masih tinggal di belakang sini, jadi tumpuk juga. Ini sebenarnya kami mau juga menghimbau kepada yang masyarakat yang terlibat kecelakaan, kalau memang sudah selesai di mediasi, sudah terselesaikan, kedua belah pihak sudah sepakat untuk masalah itu selesai, kami minta juga untuk BBB-nya langsung diambil.
biar langsung dibawa ke bengkel mau diperbaiki atau mungkin bagaimana, biar tidak terjadi penumpukan di tempat barang buktinya kami. Pun juga sama seperti yang baby tilang. Baby tilang ini juga banyak, tapi yang belum datang menyelesaikan PNBP briefanya, mungkin masih tertumpuk sehingga kita punya parkiran ini banyak. Jadi teman-teman jangan salah kaprah terkait BB-BB yang banyak di sini. Itu tidak bisa kami lelang, bukan ranahnya kami. Dan itu nanti kita limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan dari pengadilan nanti yang mengarahkan lagi. Kalau di sini cuma dititip saja, makanya banyak di sini. Persyaratannya apa tuh, Komandan, untuk pengambilan motor sendiri? Kalau pengambilan yang terkait laka itu masalahnya sudah selesai, bisa menunjukkan STNK-nya, sudah tinggal bawa. Itu sekarang sudah tidak ada lagi bayar-bayaran. Dan dari dulu memang tidak dibayar. Kalaupun ada langsung lapor ke saya biar nanti saya tegur ya. Sama terkait tentang laka juga, Komandan, terkait yang ini juga, Komandan, yang tilang gitu sama juga. Itu aja yang harus dibawa. Dan juga Selain itu, selama beberapa hari berjalan, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari juga terus melakukan penindakan bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm di Manokwari dan daerah Wapramasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, Himpunan Mahasiswa Jurusan Lingkungan Fakultas Pertanian dan dari Universitas Papua menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Warmare. Dekan dan dosen Fakultas Pertanian UNIPA bersama mahasiswa menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat bagi kelompok tani yang berlangsung di Balai Kampung Kuau, Distrik Warmare pada Sabtu 18 Januari 2025. Dalam program ini, petani dilatih cara pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan pembuatan pestisida nabati bagi masyarakat. Hasil dari pembuatan pupuk organik langsung dipraktekkan dengan penyemprotan ke sayuran. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Wasgito Purnomo, mengatakan, kegiatan kemahasiswaan kuliah kerja lapangan yang dilakukan di Mokwam, tepatnya di Kampung Kuau, merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selama 1 minggu mahasiswa berada di sini untuk mengamati kondisi sosial ekonomi terkait usaha pertanian masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Mokwam. Kami melakukan kegiatan ini yang pertama bahwa KKL 1 dan 2 itu bertujuan untuk membawa ataupun mengantarkan mahasiswa ke kampung ini. Mereka praktik selama kurang lebih 1 minggu, mereka tinggal di sini. Kemudian mereka mengamati kondisi sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat di kampung sini, terutama terkait dengan sosial dan ekonomi yang terkait dengan usaha pertanian. Nah, kemudian untuk kegiatan pelatihan ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di kampung ini ya untuk mengembangkan pertanian organik. Kepala Suku Kampung Kuau, Samuel Mendacan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa Universitas Papua yang sudah memilih Kampung Kuau dalam pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kampung, sehingga masyarakat tidak perlu membeli pupuk dari kota, tetapi dengan menggunakan pupuk organik, konsumsi makanan dari alam bisa lebih aman dan sehat. Kita terima kasih untuk dosen dari UNIPA karena mereka datang sini untuk datangkan mahasiswa untuk mereka bisa berdata di kampung kami di Kampung Kuau. Jadi kita terima kasih karena untuk kami punya tanaman sini luar biasa kan kita lihatnya. Untuk pupuk dengan pupuk yang mereka sudah buat dari organik, dari kita punya bahan lokal yang ada di sini. Kami terima kasih karena kita tidak bisa keluarkan biaya. Jadi kita untuk kita pakai kita punya alam sendiri sini untuk dipupukan kita punya tanaman. Selain itu, Fakultas Pertanian UNIPA memberikan pelatihan penyusunan pembukuan usaha masyarakat terkait penerimaan dan pengeluaran, terutama dalam meningkatkan pemahaman dalam mengatur uang dari hasil penjualan pertanian ke pasar dan kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Saudara, Universitas Negeri Papua menggelar rapat kerja periode pertama 2024 tahun anggaran 2025. Rapat kerja ini bertujuan melakukan evaluasi tahapan dan kegiatan serta penganggaran yang telah berjalan. Dengan mengambil tema inovasi dan kolaborasi, membangun Unipa menuju ekosistem Tridharma perguruan tinggi yang kuat, ada sinergitas, integritas, harmoni, mandiri, dan unggul Kasimu. Dengan mengusung subtema, melalui Raker 1, Unipa dapat mendorong tata kelola organisasi dan keuangan sebagai wujud evaluasi pencapaian kinerja tahun 2024 dan strategi peningkatan kinerja serta akuntabilitas anggaran 2025. Ketua Panitia Edison Babari dalam laporannya menyampaikan dasar rapat kerja periode 1 tahun 2025 ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor SK Rektor nomor 001/UN Papua /2025 tentang panitia pelaksana dengan moto Unipa, ilmu untuk kemanusiaan. Mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar kegiatan rapat kerja 1, rapat kerja periode 1 Universitas Papua tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 001/UN42/KP/2025 tentang panitia pelaksana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, moto Universitas Papua, ilmu untuk kemanusiaan, mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Dalam konteks Rapat kerja merupakan suatu wadah yang sangat penting di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Papua periode 2024-2028. Rapat kerja diharapkan dapat menjadi forum yang memungkinkan para pemimpin dari unit kerja. Sementara itu, Rektor Universitas Papua, Dr. Hugo Warami, dalam sambutannya dan sekaligus membuka Raker periode 1 mengatakan, rapat kerja ini membahas tentang kerja perencanaan tahun 2025. Sudah dibicarakan oleh pimpinan sebelumnya, sehingga rapat kerja kali ini hanya mensinkronkan karena perencanaan kerja tahun 2026 itu yang akan dibahas pada Raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Yang memberi informasi tentang bagaimana pengelolaan tata kelola keuangan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak banyak hal yang kita bicarakan. Mengapa? Karena perencanaan 2025 sudah dibicarakan oleh baik pimpinan sebelumnya maupun pengelola yang berkewajiban untuk mengurus itu di tahun 2024, sehingga hari ini kita hanya mensinkronkan. Kita tidak pikir hal baru, kita tidak pikir program baru, karena nanti perencanaan 2026 itu akan kita bahas di Raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Jadi dalam Raker periode 1 itu juga Rektor Unipa memberikan SK kepada 7 guru besar yang ada di lingkungan Unipa Manokwari. 7 guru besar itu yakni Profesor Dr. Insinyur Joni Marwa Eshut MSI, guru besar dalam ranting ilmu manajemen hutan. Profesor Budi Santoso, guru besar ilmu rekayasa teknologi hasil pertanian. Profesor Dr. Insinyur Julius Dwi Nugroho, guru besar ilmu silvikultur. Profesor Dr. Insinyur Freddy Patiselano, guru besar ilmu hewan. Profesor Dr. Insinyur Rudi A. Maturbong, guru besar ilmu konservasi biodiversitas tropika.
Profesor Adelhard Beni Rehara, Guru Besar Ilmu Rekayasa Elektro, dan Profesor Dr. Insinyur Antonio Suparno, Guru Besar Ilmu Budidaya Tanaman Nutrisi Tanaman. Keis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. 2, 3. Saudara, jajaran TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara tabur bunga memperingati Dharma Samudra tahun 2025 yang berlangsung di atas KRI Balongan 908 di Dermaga Pangkalan Lantamal 14 Sorong pada Rabu 15 Januari 2025. Tanggal 15 Januari 2025 merupakan momentum peringatan Hari Dharma Samudra yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Di Sorong, Papua Barat Daya, jajaran TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara tabur bunga dari atas kapal KRI Balongan 908 yang dihadiri Panglima Koarmada 3, pimpinan TNI Polri, dan Forkopimda di Papua Barat Daya yang berlangsung di Dermaga Lantamal 14 Sorong. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan menegaskan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut harus teladani perjuangan semangat pejuang-pejuang bangsa dalam merebut kemerdekaan dan menekankan kedaulatan wilayah NKRI sampai saat ini. Bagaimana pejuang Jalasena yang telah mendahului dengan semangat perjuangan yang tinggi, mereka bisa merebut dan mempertahankan wilayah ini. Panglima juga berpesan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang sekarang ada tetap mempunyai semangat itu dalam memperjuangkan wilayah dan tidak ada satu jengkal pun wilayah yang dilepas dan dibiarkan yang diganggu oleh bangsa lain. Selain itu, momentum Hari Dharma Samudra bagaimana mengenang perjuangan pahlawan Jalasena, Laksamana Yosudarso dalam pertempuran di Laut Arafura pada tanggal 16 Januari 1962. Upacara tambur bunga yang dilaksanakan di atas KRI Balongan merupakan kapal perang baru milik Koarmada 3, salah satu produk buatan perusahaan dalam negeri. Terkait dengan pelaksanaan Hari Dharma Samudra pada hari ini, tepatnya 15 Januari, momentum yang sangat kita harapkan dan harus kita tekankan kepada seluruh prajurit bahwa kita harus berkaca atau belajar dari bagaimana perjuangan semangat para pejuang-pejuang bangsa dalam merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan wilayah kita ini sampai dengan saat ini. Bagaimana pejuang-pejuang Jalasena yang telah mendahului kita dengan semangat dan perjuangan yang tinggi, mereka bisa mempertahankan, merebut dan mempertahankan wilayah ini. Kita berharap prajurit-prajurit kita yang sekarang ada tetap mempunyai semangat itu dalam memperjuangkan wilayah. Tidak ada sejengkal pun wilayah kita yang kita lepas atau kita biarkan diganggu oleh bangsa lain atau ancaman-ancaman lain. Melalui Hari Dharma Samudra 2025, kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Dari Sorong, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara, peserta Raker 3 Sinode GKI di Tanah Papua yang berasal dari 70 klasis GKI yang berada di 12 wilayah pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua, Jumat dini hari telah tiba di Kabupaten Manokwari. Jumat dini hari tadi, peserta Raker 3 Sinode GKI yang adalah utusan dari 70 klasis setanah Papua yang berada di 12 wilayah Sinode GKI di Tanah Papua telah tiba di Manokwari yang merupakan tempat transit bagi peserta Raker 3 tersebut. Sesuai pantauan TVRI di salah satu tempat penampungan, sementara yang berada di lingkungan Jemaat GKI Petrus Amban yang menempati tempat penampungan tersebut yaitu peserta dari klasis Siapen Waropen, wilayah 4 Sinode GKI di Tanah Papua. Sesuai informasi, peserta Raker 3 Sinode setelah tiba di Manokwari, kemudian peserta akan ada pada tempat-tempat penampungan yang telah disiapkan oleh panitia bersama klasis GKI Manokwari. Kemudian pada tanggal 20 Januari mendatang akan dilaksanakan konvoi bersama menuju klasis Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan pusat pelaksanaan Raker 3 Sinode GKI di Tanah Papua. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan Raker 3 Sinode GKI di Tanah Papua direncanakan akan berlangsung selama 4 hari ke depan, mulai tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 mendatang. Maurits Rumaroven, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Ingat, cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Untuk mencegah, berikan asupan gizi yang baik saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI selama 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ayo, bantu tumbuh kembang anak. Gunakan stunting yang bersih dan cuci tangan pakai sabun. Wujudkan generasi Teluk Bintuni yang unggul, sehat, cerdas, tanpa stunting. Berencana itu keren, cegah stunting itu penting. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Rabu 15 Januari 2025, DPRP Papua Barat menggelar rapat paripurna pertama tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat membahas 3 agenda penting. Salah satunya penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat periode tahun 2025-2030. 1, 2, dan 3. Rabu 15 Januari 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat melaksanakan rapat paripurna pertama pada tahun 2025 dengan 3 agenda sekaligus, yaitu agenda pertama pembukaan masa persidangan 1, 2, dan 3 tahun sidang 2025. Agenda kedua pengumuman usul wakil ketua 1 DPR Papua Barat. Dan agenda ketiga pengumuman hasil pemetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024 periode 2025-2030. Pada agenda pertama, Ketua DPR Papua Barat, Organis Wonggor, mengatakan ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 pada masa sidang 1, 2, dan 3. Pada agenda pertama, Ketua DPR Papua Barat Organis Wonggor mengatakan ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 pada masa sidang 1, 2, dan 3, yaitu rapat alat kelengkapan Dewan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang dari rencana kerja, yaitu rapat alat kelengkapan Dewan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari rencana kerja. Bersama perangkat daerah melaksanakan pembahasan Raperda, sidang, dan Perdasus. Melakukan peninjauan lapangan dengan perangkat daerah guna mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan dari masyarakat sebagai tugas dan fungsi DPR. Melaksanakan konsultasi ke pemerintah pusat maupun kunjungan kerja di luar daerah dalam rangka mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi. Melaksanakan reses dalam setiap masa persidangan, menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan dan tahun sidang 2025. Sekretaris DPR Papua Barat membacakan hasil pengumuman Wakil Ketua 1 yang diusulkan DPR Papua Barat yakni Petrus Makbon. Selanjutnya DPR akan melanjutkan hasil usulnya ke Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan keputusan dan selanjutnya dilaksanakan pelantikan. DPR Papua Barat juga mengumumkan Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 untuk periode 2025-2030. Selanjutnya proses pengajuan wakil ketua 1 DPR Papua Barat dan gubernur wakil gubernur Papua Barat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, laporkan.
Saudara, setelah adanya uji coba makanan bergizi gratis yang diberikan pemerintah, anak-anak justru bersemangat untuk datang ke sekolah seperti yang telah berjalan di beberapa sekolah yang ada di Manokwari, Papua Barat. Program makanan bergizi gratis yang tengah diuji cobakan di beberapa sekolah di Manokwari mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Dandim 1801 Manokwari Kolonel Agus Prihanto Doni kepada TVRI Papua Barat mengaku adanya makan bergizi gratis menjadi stimulan bagi anak-anak yang ada di sekolah menengah ke bawah, membuat mereka pun jadi bersemangat untuk datang ke sekolah. Program ini juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan asupan nutrisi yang memadai. Mas ya, artinya respon tanggapan anak-anak karena mereka melihat, wah ini ada makanan gratis nih. Mereka senang-senang aja. Pada rajin sekolah, ya memang kita juga menyadari bahwa niat kita pada menengah ke bawah itu karena yang pertama memang biar mengstimulan anak-anak biar dia sekolah. Karena kita tahu ya namanya anak-anak mungkin yang di daerah OP ini kan mereka berangkat sekolah mungkin masih perut keroncongan. Jadi kadang-kadang mereka nggak mau berangkat sekolah. Dan mungkin yang kedua juga karena mungkin dengan kayak gitu orang tua mengajak mereka udah nggak usah sekolah, kita berkebun saja kita. Nah dengan stimulan inilah kita mengajak anak-anak sekolah untuk yuk kita sekolah yuk. Walaupun nanti di sana dapat ini, tapi kan setidaknya kita mengajak mereka untuk sekolah dan bisa menambah sumber daya manusianya di anak-anak. Kalau dari Kodim sendiri Pak, bagaimana cara Sejauh ini, kata Dandim, selama pemberian makan bergizi gratis di Manokwari, belum ada komplain maupun anak-anak yang memilah-milah makanan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Justru anak-anak sangat antusias dengan adanya makanan bergizi gratis. Sampai dengan sekarang tidak ada masalah. Artinya mereka habis. Dan kami dapati juga tidak ada yang alergi atau tidak ada yang memilih ini karena memang mereka menerima sama senang sekali ada makanan gratis dengan indeks sehat mas sempurna, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Dengan itu mereka senang sekali, jadi tidak ada komplain sama sekali. Berarti kasus pilah-pilah makanan ini belum ditemukan di sini? Belum. Dan juga kami juga mengingatkan kepada masyarakat Manokwari apabila memang ada yang berupaya yang nggak benar, contohnya mungkin dia pungutan liar, pungli, ayo kita sediakan ini, itu tidak benar. Semuanya kita siapkan di dapur sehat ini. Jadi nggak ada kita harus urunan ompreng, harus bayar apa itu secara urunan segala, nggak ada, itu nggak boleh. Dan memang kalau ada yang seperti itu tolong dilaporkan saja. Pak, tapi untuk ke depan Pak, meskipun masih dalam tahap uji coba, banyak pihak berharap program ini dapat terus berjalan dan diterapkan secara luas di seluruh sekolah di Kota Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Masih seputar informasi program makanan bergizi gratis. Saudara, program makanan bergizi gratis juga yang diprogramkan pemerintah pusat disambut baik oleh SMA Negeri 1 Manokwari sebagai penerima manfaat program. Kamis 16 Januari 2025 merupakan hari keempat bagi SMA Negeri 1 Manokwari menerima program makanan bergizi gratis atau MBG. Sejak hari pertama, SMA Negeri 1 Manokwari mendapat kotak makanan sebanyak 1.501 sesuai jumlah siswa. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari Lucinda Mandobar kepada TVRI Papua Barat menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada pemerintah pusat yang memprogramkan makan bergizi gratis. Program ini dinilai sangat baik dan menjadi motivasi juga bagi siswa. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran yang telah memprogramkan makan bergizi gratis. Dan kami SMA Negeri 1 adalah penerima manfaat. Hari ini hari keempat dan 3 hari sudah kami terima dan puji Tuhan itu memberikan efek positif bagi sekolah. Anak-anak sangat terberkati dan mereka sangat gembira datang ke sekolah dengan ditunjukkan dengan jumlah mereka yang selalu banyak. Di sekolah kami ini ada 1.501 anak. Dan semua terlayani dengan baik. Mereka bisa makan. Selaku kepala sekolah, Lucinda berharap program makan bergizi gratis ini terus berjalan karena sangat mendukung proses belajar siswa di sekolah. Ia juga menjelaskan makanan diantar dari tim dapur sehat pada pukul 10 pagi dan siswa akan makan pada jam istirahat belajar. 3 hari ini
sangat cukup buat kami, walaupun dalam pelaksanaannya ada sedikit gangguan dalam penjadwalan, tetapi itu bisa kami atasi dengan kerjasama antara Bapak Ibu guru dan semua anak-anak. Ya, kami berharap program ini terus berlangsung karena memberikan manfaat positif bagi kami, Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai, juga seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 1. Dengan adanya program makan bergizi gratis, para siswa juga dalam 4 hari ini sangat senang, serta berpengaruh positif pada tingkat kehadiran siswa. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, program makanan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah pusat, siswa di SMA Negeri 1 Manokwari sangat senang serta mengaku sangat terbantu karena siswa tidak perlu khawatir akan sarapan pagi. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar dan menengah yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai sejak Senin 6 Januari 2025. Di SMA Negeri 1 sendiri sejak Senin 13 Januari mulai menerima makan bergizi gratis dari dapur sehat yang dikelola Kodim 1801 Manokwari. Sebagai program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa serta motivasi bagi peserta didik, siswa SMA Negeri 1 Manokwari mengakui jika melalui program makan bergizi gratis mereka juga sangat terbantu dalam pemenuhan makan pagi. Saya program ini sangat membantu, apalagi khusus kita yang misalnya kalau di rumah belum sempat masak segala macam, jadi untuk program ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Dengan adik siapa? Dengan adik Bayu Chandra Wirada. Oke, makasih. Selain sebagai solusi agar siswa bisa sarapan tanpa harus di rumah, makan bergizi gratis juga bermanfaat bagi siswa agar bisa menjalankan proses belajar di sekolah. Menurut saya, ini sangat membantu bagi kami karena kami sedikit teringatkan. Misalnya bagi anak-anak yang sering bawa buku, bawa laptop, itu dengan adanya makan simulasi ini kami punya bawaan lebih teringatkan dan menunya juga enak-enak. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Om dan Tara yang sudah masak. Dengan adik siapa? Siane, pengantarnya Ane. Oke. Para siswa juga berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berlanjut karena sangat bermanfaat bagi mereka. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat merilis jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada September 2024 mencapai 108,28 ribu orang. Penyebab kemiskinan disebabkan kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Secara total jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada September 2024 sebanyak 108,280 ribu orang. Turun 1,88 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Di daerah perkotaan pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 15,180 ribu orang, naik 2,3 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Sementara itu di daerah pedesaan jumlah penduduk miskin turun 4,23 ribu orang dari 97,34 ribu orang. Pada Maret 2024 menjadi 93,11 ribu orang pada September 2024. Secara total jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat Daya pada September 2024 sebanyak 96,81 ribu orang, turun 5,46 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 22,96 ribu orang, turun 1,8 ribu orang dibandingkan Maret 2024. Sementara itu di daerah pedesaan, jumlah penduduk miskin turun 4,38 ribu orang dari 78,23 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 73,85 ribu orang pada September 2024. Penduduk miskin di Provinsi Papua Barat. Secara total, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada September 2024 sebanyak 108.280 orang atau turun 1,88 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2024. Pada September 2024, penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar
15.180 orang, naik 2,3 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2024. Sementara itu, di daerah pedesaan, jumlah penduduk miskin turun 4,23 ribu orang dari 97,3 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 93,11 ribu orang pada September 2024. Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, pada September 2024 lalu, sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat masih di atas 70%, baik di wilayah perkotaan 71,98% maupun perdesaan 76,04%. Sumbangan komoditi makanan di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Peranan komoditi beras dan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan masih mendominasi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan sumbangan komoditi non-makanan terhadap garis kemiskinan Papua Barat September 2024, perumahan, listrik, bensin, perlengkapan mandi, dan pendidikan. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia menggelar Public Speaking for Youth dengan tema Satu Kang Bicara Tapi Terasal. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan dapat memberikan motivasi bagi generasi muda di Papua Barat. Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus, Edward Towansiba, memberikan apresiasi yang tinggi karena kegiatan ini bisa dilakukan dan diikuti oleh semua peserta. Patut bersyukur kepada Tuhan karena semua boleh dapat mengikuti kegiatan public speaking yang diselenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik dan memiliki motivasi kepada orang Papua yang ingin menjadi pemimpin haruslah siap. Tema dari kegiatan ini juga luar biasa dan menjadi motivasi bagi semua anak-anak muda. Menggaungkan tema saya bukan bicara tapi cara asal bunyi. Ini memang tadi ada dikirim surat itu undangan itu ke saya bilang ini motivasi orang Papua. Kita harus tahu ini motivasi orang Papua. Kita mau ini jadi pemimpin itu harus kita siap. Jadi saya yakin bahwa anak-anak ibu semua ini pasti pemuda-pemuda ini kita jadi pemimpin semua. Kita kan tidak pasti, tapi kita harus siapkan. Kita siap dulu. Sementara itu, salah satu pemateri pada public speaking, Helen Franda Dewi, yang juga adalah Kepala Biro Administrasi Kepemimpinan Setda Papua Barat kepada TVRI, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Helen hadir langsung dan merupakan sukacita tersendiri, serta program ini bersinergi dengan pemerintah, merupakan kegiatan yang sangat baik bagi generasi emas. Administrasi pimpinan terkait dengan penyelenggaraan public speaking ini yang dilaksanakan oleh pemuda Gereja Bethel Indonesia, saya sangat memberikan apresiasi. Ini kenapa saya hadir langsung, karena sukacita tersendiri dan ini program yang artinya sinergi dengan kita pemerintah. Yang paling penting, ini tidak langka dilaksanakan oleh kita baik pemuda di lingkungan kemasyarakatan maupun kita pemerintah. Namun ini manfaatnya sangat besar untuk generasi emas. Jadi saya apresiasi dan saya datang sendiri untuk memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada generasi emas ini untuk bagaimana menyiapkan diri menghadapi penting publik, bagaimana menyiapkan diri untuk bisa menjadi generasi penerus yang luar biasa dan hebat yang dibekali dengan narasumber yang memang sudah dikontak oleh panitia. Ketua DPA GBI Papua Barat Yulanda Wabdaron kepada TVRI Papua Barat mengatakan, kegiatan ini dilakukan hanya sehari dan diikuti oleh semua anak-anak muda pemuda GBI yang ada di Provinsi Papua Barat. Selain itu bukan saja diikuti dari pemuda GBI, tetapi dari beberapa denominasi gereja dan beberapa teman-teman pemuda Muslim yang ikut pada kegiatan ini. Ini kita laksanakan cuma untuk satu hari, yaitu tanggal 18. Lalu peserta yang ikut dari pemuda GBI yang ada di Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, tapi juga dari teman-teman denominasi gereja. Itu hadir, tapi ada juga teman-teman dari Muslim. Jadi puji Tuhan dengan adanya kegiatan public speaking ini menyatukan semua generasi muda, semua anak-anak muda di gereja untuk bisa belajar bersama-sama. Ges Muguri TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, sebagai tanda ucapan syukur atas berkat Tuhan sepanjang tahun 2024 dan memasuki tahun 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan pesan yang diberikan, guru harus berikan perubahan kepada anak didik. Pesan tersebut disampaikan pelayan firman Pendeta Otes Manam dalam khotbahnya pada ibadah syukur dan memasuki Tahun Baru 2025. Dalam khotbah awalnya mengingatkan perintah dalam tema Natal Nasional, Mari Pergi ke Bethlehem. Pendeta Otes Manam menegaskan ada sebuah perintah untuk pergi oleh gembala-gembala. Para gembala pergi mencari tempat kelahiran Yesus saat itu. Mereka saling mengajak satu dengan yang lain untuk pergi melihat apa yang Tuhan katakan kepada mereka melalui malaikat-malaikat itu. Di sini kata pergi yang dilakukan oleh para gembala-gembala itu tidak ada satupun yang membantah. Tidak ada yang tawar, tidak ada yang usul saran, tidak ada. Begitu saling mengajak, langsung mereka semua berdiri atau bangun dari tempat duduk, tempat di mana mereka berbaring, lalu bergerak, pergi cari apa yang telah mereka dengar. Para gembala dengan ikhlas tanpa bersungut-sungut memberitakan dan pergi menemukan bayi Yesus saat itu. Lanjut, Pendeta Otes Manam bertolak dari tema Natal para guru di dunia pendidikan. Diharapkan para guru melakukan perubahan, bertolak dari perintah pergi ke Bethlehem. Melakukan perubahan dari seorang guru akan berdampak pada perubahan pada anak didik. Ya, orang Fakfak yang sesungguhnya itu adalah acara-acara keagamaan ini menjadi acara kebersamaan, bukan? Ya, ini harus kita fahami baik. Ya, jangan kita pisahkan. Ya, kalau acara-acara spiritual seperti begini. Ibadah syukur berlangsung di gedung Aula Gereja Bethesda GPDI Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat Sepekan, edisi Minggu 19 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. 안녕하세요, 연도 안녕. Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang 70%-nya adalah hutan konservasi, yang merupakan salah satu paru-paru dunia